Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in la jamil al-ma'amil nasyada as-salihin wa ila jamil awliya usnjami sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa syabil asyan asyadili wa syabi syadil bastami wa sukurin wa hajjatil islam Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ahmad At-Tijani wa Syam Al-Badawi wa Dasuki wa sukurin wa usnjami madahib al-arba'ah wa imam fil aqidah وإمام في الحديث وإلى جميع المؤلفين محدثين مفسرين مصنفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ طاهر بن صالح الجزائري والشيخ ابن عبد الجليل أحمد نواوي بن عبد الجليل السدغيري وإلى جميع مشايخنا مشايخ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميعنا في معهدنا السدغيري أولا وآخرا وجميع مشايخنا في معهدنا بركة أولا وآخرا وأصولهم وفروعهم ومن انتسب من تعلق بهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجدادنا موتانا ومن بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكم سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة جعلنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ورضوانهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid ini dengan niatan yang baik, dengan tujuan yang baik, yaitu mencari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi wasilah perantara kita selamat fid dini hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita datang ke masjid ini tentu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu keyakinan kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kok bukan dalil amaliyah ya. Ini sebenarnya juga masuk amaliyahnya ahli sunnah wal jamaah, karena ada sebagian saudara kita yang punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu harus berbuat baik kepada makhluk. Ada sebagian kelompok yang punya keyakinan seperti itu. Allah itu wajib berbuat baik kepada hambanya atau makhluknya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah. Qada dan qadar itu bagaimana mestinya? Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan keyakinan kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita sama-sama paham mungkin ya, iman kepada qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun iman yang nomor berapa? Nomor 6 nggih. Nomor 6. Insyaallah pun paham kabeh niki ya. Biasa lek subuh niku diwaca niki ya. Wabil qadari khairihi nggih wa syarrihi. Ada ya? Masih ada di sini. Oh, di sini dibaca nggih. Oh, paling biyen dilanggar jenengan dilanggar ya. Sakniki ndak pati usum ya. Makanya kadang-kadang lali rukun iman itu berapa? 5 jarene ya. Dengan tegas menjawab 5 ya. Padahal yo 6 saking lali nang amantu billahi wa malaikati ila akhirih. Bun. Hubungannya dengan pembahasan kita apa?
Jelas di dalam beberapa literatur, dalam hadis pun jelas sekali bahwasanya iman kepada qada qadar Allah, yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bagian prinsip daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ditanya bagaimana keyakinan kita, cara kita meyakinkan kepada takdir itu. Pokok aku yakin nang takdir. Li apa karepe ku ya apa? Iman nang takdir wis. Pokok iman percaya. Percaya itu apa? Iman. Iman itu apa? Percaya. Bulet niki ya. Jawaban seperti ini tidak bisa diterima dalam ranah ilmu tauhid. Namanya jawaban muter niki ya, tasalsul. Pokok aku iman. Imanku ya apa? Iman nang takdir. Maksudnya percaya nang takdir. Ya iman nang takdir. Bulet niki ya. Ulama memberi batasan kepada kita, memberi rumusan bagaimana cara kita meyakini pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan an-na'taqida anna jami' af'alil ibad sawa'un kanat ikhtiyaratan mithlal qiyam wal qu'ud wal akli wasyurbi aw ittirariyatan mithlal wuqu' kainatun bi iradatillahi ta'ala wa taqdirihi laha fil azal wa ilmihi biha qabla waqtiha. Kita meyakinkan pada takdir Allah dengan cara bahwasanya segala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apapun itu, baik itu perbuatan ikhtiyarah ataupun perbuatan ittirariyah. Lah di sini nanti, maka di sini saya ambil definisi ini. Kenapa? Karena banyak dari sekian definisi. Saya ambil definisi dari ini karena ini untuk mengantisipasi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang diperbuat, dia malah menyalahkan Allah. Apa kon kalau bok neraka, mbok Gusti Allah niki jare aku ndak salat polahe. Lho kok ndak salat? Iya, wong sing nakdirna aku ndak salat Gusti Allah. Ya apa Gusti Allah kok nyiksa aku ki ya apa? Nah ini ya. Maka di sini saya ngambil definisi ini karena khawatir ada orang yang punya keyakinan semacam itu. Saya ngambil dari beberapa definisi ini. Oh iki sing rada enak rupane. Khawatir jenengan nanti tanya. Sebelum jenengan tanya sudah saya jawab dulu di sini ya. Perbuatan hamba baik itu ikhtiyariyah, baik itu perbuatan yang atas inisiatif diri sendiri. Ikhtiar atas inisiatif diri sendiri. Seperti jenengan duduk, saya duduk, berdiri, berjalan, itu kan kita inisiatif sendiri kan. Kemudian seperti makan, termasuk minum ya. Non sewu ya, saya minum dulu. Termasuk makan, minum ini ikhtiari. Ada perbuatan itu yang ittirariyah. Ittirariyah ini darurat, artinya terpaksa, keterpaksaan. Apa contoh? Mithlal wuku, jatuh, jalan kepleset gitu ya. Ada lah yang kepingin kepleset itu ya. Kepinginnya ada, tapi keplesetnya itu kan tidak bisa kan ya, keplesetnya. Mithlal wuku itu semua ketetapan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi'lal af'alil ibad, perbuatan setiap manusia, baik itu yang ikhtiyariyatan au ittirariyatan, atas inisiatif, atas kehendaknya sendiri, kemudian atas kehendak keterpaksaan karena langsung, maka ini semua harus kita yakini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai di sini masih nggih? Masih ngoten nggih. Mungkin tak gabung karo tasawuf didik-didik ngoten nggih. Kemudian sekarang mungkin muncul tanya jenengan ya. Kalau manusia tadi dijelaskan ada dua fi'lu, ada perbuatan, ada yang ikhtiyarian, ada inisiatif diri sendiri, ada yang ittirariyatan. Nah sekarang pertanyaannya, jika Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta dari segala apa yang diperbuat oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, lalu sekarang apakah mungkin ya manusia itu hina idin majbur fi jami' af'alihi, apakah mungkin setiap perbuatan manusia itu semuanya merupakan keterpaksaan, semua merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala?
Kita yakin di dalam ayat Al-Quran ini ada, saya bawa kitabnya Yai Nawawi Sidokiri, Allahumma ghfir lahu. Ini ya, saya bawa kitab guru saya, ngaten ya. Saya sebelum mondok di Podokaton, sebelum mondok di Sidokiri, mondok di Podokaton. Tapi ini waktu saya mondok di Sidokiri, saya ngaji sama beliau langsung penulisnya ya, meskipun tidak hatam, ngaten ya. Nah, karena Yai Nawawi niki kata senior kami sering dawuh ngaji nang aku ndak butuh hatam ya. Sabar alim ini ya. Sabar ini sing rada angel ya. Beliau dalam kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah karangannya beliau Yai Nawawi Sidokiri menjelaskan tentang mabhati khairihi wa syarrihi minallah. Segala kita akan bahas kebaikan ataupun keburukan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian lakukan itu semua penciptaan Allah. Allahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Wes. Dari sini jelas ya. Kalau kita misalkan beridentifikasi dengan berarti semua yang kita lakukan secara hakikat milik Allah. Secara hakikat adalah Allah yang melakukan. Berarti manusia ini apakah merupakan manusia merupakan makhluk yang tidak bisa apa-apa? Yang dilakukan adalah merupakan keterpaksaan baginya. Kalau merupakan keterpaksaan, ini mestinya akan muncul ya. Niki dipaham benar ya. Kalau keterpaksaan ya, mestinya mereka tidak berhak mendapatkan pahala ketika mereka beribadah, mendapatkan siksa ketika mereka berdosa, bermaksiat. Ya tadi dijelaskan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kalau melihat dari ini seakan-akan akan muncul pada diri kita bahwasanya apa yang dilakukan manusia itu berarti merupakan keterpaksaan karena Allah yang menciptakan semua sehingga mereka tidak berhak mendapatkan pahala dari ketaatan yang mereka lakukan ataupun sebaliknya tidak berhak mendapatkan siksa dari kemaksiatan yang mereka lakukan, seakan-akan semacam itu. Maka jawabannya kala, ya tidak begitu ya. Kenapa? La yakunu al-abdu majburan li'anna lahu iradatan juz'iyah. Lah niki ya. Manusia tidak dikatakan orang yang 100% terpaksa dalam berbuat sesuatu. Karena apa? Ketika mau melakukan sesuatu, hamba khususnya manusia ini juga punya kehendak, cuma kehendaknya disebut dengan kehendak juz'iyah. Kehendak juz'iyah. Jenenge juz titik ngeten nggih. Juznya masjid ini ada yang najis ya 11, bagian kecil kan juz dari perkara besar. Manusia punya kehendak pada setiap perbuatannya, cuma kehendaknya iradah juz'iyah. Contoh ya, yaqtiru ala sarfiha ila janibil khair wa ila janibis syarr. Yang mana dengan sedikit kehendak atau juz'iyah, iradah juz'iyah ini manusia sebenarnya bisa memalingkan keinginannya dari kebaikan pada keburukan, dari yang buruk kepada yang baik. Dan juga walahu aqlun yumayyizu biha bainahuma, dan mereka diberi akal oleh Allah, bekal akal untuk membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Saat ini secara logika kalau kalian jenengan ketika kita mau bermaksiat, nun sewu lah secara logika. Kita melihat orang cantik ya, itu kita insyaallah sama-sama yakin lah kalau itu dosa, ngoten nggih. Tapi bagaimana kita sekarang? Tak delok mana ya iki enggak ono maneh meneh yo lek liwat kene maneh lek enggak liwat ya apa iki misalnya. Tapi kita kan punya kemauan, andaikan kita langsung berpaling kan bisa kan. Nah, ini kita diberi pilihan. Ini yang namanya iradah juz'iyah. Kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi keinginan, kemampuan iradah yang namanya juz'iyah. Meskipun secara hakikat semua dari Allah, tapi manusia itu tidak 100% majburah keterpaksaan, tapi ada iradah juz'iyah. Nanti logikanya kemana? Akan saya contohkan logikanya nanti. Dan insya Allah itu secara logika juga akan kita dapat kita terima.
Wa idza sarafa iradatahu ilal khairi dhahara dzalikal khair alladzi aradahu wa uthiba alaihi lidzuhuri ala yadihi. Ketika manusia hamba itu mengarahkan, memalingkan perbuatan dari perbuatan buruk menuju ke perbuatan yang baik, maka akan nampak bagi dia perbuatan yang baik. Sehingga dari nampaknya perbuatan baik yang dilakukan oleh dia sudah berhak mendapatkan pahala. Jadi ganjaran itu kayak gini, pola ketok. Saya berharap jenengan muncul pertanyaan sebenarnya, tapi kalau tidak saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang belum jenengan munculkan, gitu ya. Jadi dijelaskan kalau manusia sudah diberi kehendak iradah juz'iyah, semoga sampai ini ya pada waktunya, karena ini kalau khawatir nggak nutup ini ya. Kalau manusia diberi iradah juz'iyah, berarti manusia itu punya kehendak untuk memalingkan keinginannya, apakah melanjutkan untuk berbuat baik atau berbuat buruk, sebaliknya. Kan ada pilihan. Maling niku jenengan tang leti kabeh, insyaallah ngerasa salah. Masih sing ahli, mungkin profesinya sudah mencuri, takokno nang maling, nyolong kaya apa, apik tanda. Insyaallah saya yakin jawabannya semua pasti ndak apik. Apa-apa lah. Yes, mereka juga paham lah namanya mencuri itu ndak baik ya. Kenapa kok dilakukan? Ada beberapa faktor, mungkin karena terpaksa, mungkin karena tidak begitu sulit langsung dapat uang banyak atau bagaimana. Tapi ketika mereka kan bisa memalingkan sebenarnya. Buktinya ketika ditanya pasti saya yakin. Jangankan jenengan yang ahli ngaji seperti ini ya, malingnya saja jenengan tanyakan pasti dia mengatakan tidak baik berarti. Pun. Maka ketika ada seorang memalingkan keinginannya pada perkara yang baik, maka muncul dia akan melakukan perkara yang baik, sehingga ketika muncul perkara yang baik ini dari dia, maka di sini dia itu bisa menghasilkan apa? Berhak mendapatkan pahala. Wa ta'alluqu iradatihi al-juz'iyyah bihi pun. Sebaliknya, jika diarahkan kepada perkara yang buruk, yang tidak baik, maka tentu itu akan menjadi penyebab dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tarik lagi ya. Ada ndak yang memungkinkan ke sana bahwasanya manusia itu memang berhak mendapatkan pahala? Kalau tadi dikatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Di sini dijelaskan di dalam kitabnya Yai Nawawi ya. Wa fi hadhil ayah aidan dalilani dalil alal haqiqah wa dalil ala syariah. Jadi dari ayat wallahu khalaqakum wama ta'malun ini ada dua arahan pada kita. Yang pertama bisa kita arahkan dalam segi hakikat, bisa juga kita arahkan dalam segi syariat. Nah di sini muncul sudah ya, keyakinan kita dalam urusan takdir ini ada hubungannya dengan syariat dan ada hubungannya dengan hakikat. Ini bukan hakikat-hakikat yang diam itu, bukan ya. Ini syariat. Maka sempat dijelaskan anna jami'a nas wa ma ya'maluna min khalqillah, segala semua manusia dan apa yang dilakukan oleh mereka, huwallazi khalaqahum wa khalaqa ma ya'malun, maka Allah semua yang menjadikan. Fama amilahun nas min qiyamin au julusin au masyin au tijaratin, manusia berdiri, duduk, ya bergerak dan sebagainya, atau yang lain semua adalah takdir dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ya kita duduk ciptaan Allah, kemudian kita berdiri ciptaan Allah. Cuma sekarang yang melakukan siapa? Ya. Ini mungkin pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu ya. Maka ada bahasa wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Tetapi yang kalian lakukan ciptaan, wama Allah yang menciptakan yang kalian lakukan. Tapi yang melakukan siapa? Jenengan yang melakukan. Contoh misalkan kita berat melakukan sholat. Sholat itu perintah Allah, dan yang membuat jenengan datang ke masjid itu juga Allah itu ya. Yang membuat jenengan datang ke masjid tidak berat ya, atau berat tetap jenengan datang ke masjid berjamaah juga itu Allah. Tapi sekarang pertanyaannya yang melakukan sholat siapa? Jenengan. Yang merasa berat siapa? Jenengan. Sing ngrasa sarasen sinten? Jenengan. Ya sarasen iku sing dibayar.
Meskipun hakikatnya yang menciptakan adalah Allah, tetapi sing sarasen, sing krasa kesel, sing krasa males, sing krasa kathuken lek subuh teko nang masjid itu siapa? Jenengan. Maka disinilah muncul balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, secara hakikat orang berzina itulah jarene kabeh khairihi wa syarrihi minallah, perbuatan buruk baik semua dari Allah. Yang berzina siapa? Kamu. Yang enak siapa? Ya kamu. Berarti ya itu karena kamu yang merasa enak, kamu yang merasa melakukan, maka atas perbuatan itu kamu diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara logika jelas sudah ya. Di sini jelaskan ay jami'an nas ta'maluna ay jami'an nas ya'maluna amalan dalilun ala syariah. Secara syariat sing ketok moto sapa sing nglakoni? Awak. Sing dosa sapa? Awak. Sing nyolong sapa? Awak. Sing maksiat sapa? Awak. Oh berarti sing berhak mendapatkan siksa ya awak ini berhak mendapatkan siksa karena secara kasat mata kita yang melakukan. Pun ya. Ampun nanti ada hubungannya dengan hakikat. Sampai di sini ada contohnya. Contohlah kira-kira yang bisa membuat kita itu bisa lebih marem meyakini sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kullu insanin yumkinuhu ay ya'rifa bi annahu laysa majburin ala jami' af'alik. Contohnya wa dzalika li tamyizi baina taharruki yadihi waqtal kitabah wa baina taharruki yadihi waqtal irti'ash. Mathalan, contoh kita ya, aku tak nulis kah ya. Ketika tulisan ini jadi baik, jenengan dikatakan iki tulisannya sopo? Pasti jawaban jenengan tulisan saya, jenengan akui kan? Kalau jenengan pada waktu posisi begini nulisnya, tidak bisa diatur tangan mbuh tepak gemeter nggih. Ya apa ya. Ini pasti jenengan tidak akan mengakui kalau ini tulisan jenengan. Apa rek? Saya tidak bisa ini ya, begini terus ya. Maka contohnya ulama sampai ya, baina taharruki yadihi waqtal kitabah wa baina taharrukihi yadihi waqtal irti'ash, waktu gemeter. Fa inna taharruka yadihi halal kitabah yansibu li nafsihi fa yaqulu katabtu bi ikhtiyari wa bi iradati. Ketika jenengan nulis iki tulisanku, iki tulisanku. Jenengan pernah seperti itu. Iki WA aku rek, mosok jenengan ngomong, iki WA takdire Gusti Allah. Kan tidak mungkin jenengan seperti itu kan ya. Ini dilogikakan. Ketika jenengan minum ya, ketika jenengan berjalan, siapa? Ya saya, kehendak saya berjalan. Beda ketika jenengan itu kenapa? Jatuh. Ini kehendak saya, ini kepleset ini. Kan tidak mungkin seperti itu. Ada enggak yang lebih logika lagi? Ada, dicontohkan sesama makhluk ya sekarang. Dicontohkan ulama ya. Sampai ini nih. Idza daraba insanun ghairah zulman wa udbanan. Ketika ada saudaramu, teman memukul kamu dengan sengaja, orang jadi dicotos, cetos ya. Kemudian teman jenengan bilang begini, maaf, ini takdirnya Allah, saya tidak sengaja. Ya, jangan terima ndak alasan seperti itu. Takdir itu kondi ya nggak mau sengaja ya. Beda kalau ada teman jenengan jatuh, kemudian tangannya mengenai jenengan jeblek ya. Nggak sengaja, pasti jenengan menerima. Tapi kalau sengaja mukul, jedok jenengan pukul. Maaf ya. Ini takdirnya Allah ini. Sebenarnya saya tidak mau mukul karena Allah mentakdirkan saya mukul jenengan, maka jenengan kena pukul. Jenengan terima ndak alasan seperti itu? Pasti tidak. Ini dilakukan kepada manusia. Kalau kita tidak bisa menerima ketika ada seseorang mukul kita, dia sengaja tidak bisa keterima, dia alasannya karena takdirnya Allah. Lalu kenapa ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, ketika kita mendapatkan takdir dari Allah yang tidak nyaman, malah kita tidak terima pada takdir itu? Sampai dijelaskan oleh para ulama, memang dalam secara hakikat Allah yang menciptakan semuanya. Sehingga ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Di dalam salah satu referensi ada, saya mungkin pernah menyinggung ya, tapi ini saya bawa kitabnya di sini. Ketika ada salah satu ya godaan daripada setan ya berucap kepada kita, setan mungkin pernah berucap kepada kita. Ini saya ngutip dari saya fotokopi kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya. Innallaha subhanahu wa ta'ala
Ya, setan berkata kepada seseorang, "Innallah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa an 'amalika." Ini hubungannya dengan tadi meyakini dawuhnya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahwa di sana adalah pengertian hakikat, ada yang syariat. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, ya. Nah, sekarang ada contoh perumpamaan, ya. Abdullah Haddad membuat contoh ketika setan berucap kepadamu, ya, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa an 'amalika. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada kamu, tidak butuh kepada amalmu, tidak butuh kepada taatmu. Wala tanfahu ta'atuka wala tadruka ma'siyatuk, dan tidak akan bermanfaat taatmu. Taatmu, ibadahmu itu tidak akan membawa manfaat kepada Allah, dan maksiatmu juga tidak akan membawa mudarat, tidak akan mempengaruhi, tidak akan membawa sisi negatif pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar, ya. Maka ketika ada setan tanya, ngomong seperti itu, berbisik seperti itu, apa kata beliau Habib Abdullah Haddad? Jawab, sodakta, benar. Memang taatku tidak akan bermanfaat, berpengaruh positif kepada Allah. Begitu juga maksiatku tidak akan berdampak negatif pada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ana faqirun ila fadlillah wa ilal amalis sholih. Tetapi saya ini butuh kepada anugerah Allah, dan aku butuh kepada amal soleh, dan saya punya keyakinan bahwasanya ketaatan saya akan membawa manfaat bagi saya sendiri. Memang taat saya gak manfaat datang Gusti Allah, tetapi saya yakin taatku manfaat untuk diriku. Ya kan enak yang seperti ini. Maka ketika muncul semacam ini, setan akan berbisik, dan saya akan lanjutkan dengan yang lain nanti. Setan akan berbisik lagi, akan berbisik seperti ini. Ya wis, menang awakmu jare setan. In kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah sawaun kunta ta'in aw asiyan. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dulu pada kamu waktu masih kecil, masih ada di perut, ya kan, ada hadis itu, nanti saya kutipkan cuplikannya hadisnya, potongan hadisnya. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang ahli surga, kamu pasti masuk surga meskipun kamu tidak sholat, tidak ibadah. Kalau kamu ditakdirkan masuk neraka, ya pasti masuk neraka meskipun kamu ahli ngaji, ahli sholat. Bener nih, saya ngaji ini durung tentu ahli swarga. Saya nggak ngaji apa maneh? Saya ngaji durung tentu ahli swarga. Saya nggak ngaji apa maneh? Bagaimana cara menjawab semacam ini? Kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, tanpa sholat pun pasti, karena takdirnya Allah. Sudah, Allah menentukan itu. Tetapi kalau sebaliknya bagaimana? Kalau Allah mentakdirkan bagian daripada orang yang celaka, pasti akan masuk neraka meskipun orang yang ahli ibadah. Maka cara jawabnya di sini, ya bagi fala taltafit ila qauli, jangan kau hiraukan ucapan setan. Bagaimana? Li'anna amris sabiqah ghaibun. Urusan kita masuk surga atau masuk neraka itu sudah ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum kita sudah dilahirkan sudah ada ketentuannya, ahli surga atau ahli neraka. Itu kan sama-sama tidak tahu, setan juga tidak tahu, apalagi kita. Setan yang berbisik itu tidak tahu apakah kita ahli surga atau naudzubillah, malah sebaliknya, naudzubillah summa naudzubillah. Lah sekarang yang harus kita kuatkan adalah watta'ah adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Yang paling kuat dasar kita adalah ketaatan itu akan mengantarkan pada kebahagiaan, kemaksiatan akan mengantarkan pada kecelakaan. Taat mengantarkan ke surga, maksiat mengantarkan ke neraka. Ini jelas sudah, syariatnya berkata seperti itu. Kalau hakikatnya tidak ada yang tahu, apakah hakikatnya orang ini masuk surga atau neraka, tidak ada yang tahu. Syariatnya mengatakan, jarine syariat wong sing ngelakoni api ya panjelasane swarga, sing ngelakoni elek balasane neraka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lek ngelakoni api dibalas api, ngelakoni elek dibalas elek. Ada cuplikan hadis, insya Allah mungkin di sini sudah dikaji di dalam hadis arba'in, ya. Hadis arba'in di juz 4, di hadis keempat ini saya lihat di syarahnya juga. Ada satu hadis memang yang menjelaskan tentang
kebahagiaan orang di akhirat apakah menjadi orang yang masuk surga atau masuk neraka. Dalam kutipan ketika orang itu masih ada dalam kandungan sudah dicatat termasuk rezekinya, termasuk ajalnya, termasuk apanya itu? Termasuk apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka. Ini kutipan hadis akhirnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalin ahlin nar fa yadkhuluha ila akhirih. Demi zat, ya, demi Allah maksudnya, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, demi Allah maksudnya, sesungguhnya di antara kalian semua yang sudah beramal sebagaimana amal-amal ahli surga, ahli ibadah, kita beramal seperti amalnya ahli surga, ibadah, ngaji, sholat, jamaah dan sebagainya, hatta ma yakunu baina bainaha illa dhira', sampai dia itu antara surga dan dia seakan-akan sudah hanya satu dhira'. Ini salengan tok batasnya, saking cedek kate mlebu swarga wis dilungkas ya. Saking cedek ini ya. Tapi di dalam catatan amalnya dia itu ternyata ahli neraka, maka pasti dia akan masuk neraka. Meskipun di antara kalian niki hadis sahih karena dalam kitab Arba'in disebutkan semuanya sahih. Sungguhnya orang yang beramal sebagaimana amalnya ahli surga, yo mbayang bengi, yo poso, lek perlu jamaah, ngaji dan sebagainya. Sampai koyok-koyok swarga saking cedek mek sak dhira illa dhira ya. Ada yang mengatakan kalau dalam fikih itu mengatakan hanya 48 cm. Lek cedek tidak sampai setengah meter. Kari mencolot tok niki ya. Tetapi dalam kitabullah ditakdirnya Allah ternyata dia adalah termasuk tercatat sebagai ahli neraka, maka pasti dia masuk neraka, pasti. Wah, ini berarti bagaimana ini? Maksudnya itu tidak menjamin bagi kita. Artinya apa? Sebaik apapun orang itu jangan pernah merasa aman karena kita belum tahu apakah kita ini ahli surga atau naudzubillah sebaliknya. Sebaliknya di sini termasuk di antara kalian semua yang beramal sebagaimana pengamalannya ahli neraka. Sampai-sampai kamu sudah berada di depan neraka kira-kira hanya satu dhira, ya, satu lengan ya, 48 cm kira-kira. Maka dia bisa masuk surga karena memang ditakdirnya sudah masuk surga. Delok niki koyok-koyok tenang ya, enggak ada ngamal lo jarene mang niku lho. Urusan surga dengan neraka tidak ada yang tahu. Nanti akan saya kutip satu kitab lagi. Ini dalam sarahnya kitab sarah hadis Arba'in. Sampai ulama menyebutkan di sini bagaimana ai bi hukmil qadal al-jari. Faman sabaqat lahu as-sa'adah sarafallahu qalbahu ilal khair bi hukmil kitab lahu. Wa man sabaqat lahu as-saqawah wal iyad billah maka sarafallahu taala kana bi aksihi. Yani tetapi begini, orang itu kalau sudah ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu hatinya akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke surga. Kalau orang itu penciptaannya tujuannya memang menjadi orang yang celaka, maka di hati-hatinya ini akan diarahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Oh, berarti kalau melihat ini kita harus mawas diri. Ketika kita suatu saat kita ini ada di jalan menuju surga, apa? Ahli jamaah, sholatnya enggak tahu bolong, gelem ngaji. Oh, iki dalan swarga. Terus nawis. Berarti ini jalan menuju surganya Allah. Lanjutkan. Tetapi kita ketika berada di posisi sebaliknya, ahli maksiat, ya kita berada di posisi melakukan maksiat, hati-hati ini jalan ke neraka, jangan-jangan kamu takdir ke neraka, ndang balik nang jalur yang lurus. Ini berarti pengingat bagi kita. Maka kata ulama dijelaskan, mengutip satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Berbuatlah kamu karena setiap manusia, setiap makhluk itu akan dimudahkan oleh Allah di mana dia itu dulu ditakdirkan oleh Allah, apakah dia ditakdirkan menjadi orang yang bahagia sehingga dia akan melakukan amal-amalnya ahli surga atau sebaliknya.
Kalau sing model ngeten niki amalnya ahli surga, maka perlu dipertahankan. Nah, kalau sebaliknya, wah ini yang menjadi sulit ya. Sampai disebutkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan perbuatan seseorang sesuai dengan kapan Allah itu mentakdirkannya dulu, Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang bahagia, maka dimudahkan hatinya untuk melakukan kebaikan. Pun sampai ada satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubul khalqi baina usbu'aini min asabi'illah. Wah ini jadi hati orang-orang, hati-hati makhluk ya, ini hati kita semuanya, kita jantung kita, hati kita ini makhluk semuanya baina usbu'aini, ada pada qadarnya Allah, ada pada qudrah iradahnya Allah, ada pada kekuasaan dan kehendak Allah. Kalau Allah itu berkehendak, yuqallibuha kaifa yasha, Allah berhak membolak-balik mengganti keinginan hati. Saiki pengen api engkau marisa elek, kadang subuh api rada awan titik elek maneh. Karena apa? Qulubul khalqi baina usbu'aini. Hati manusia, hati-hati kita semua ini ya, jantung kita, hati kita ada di antara qudrah iradahnya Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah berhak membolak-balikkan, merubah kemauan hati kita. Maka di sini tetap kita minta kepada Allah yang sering kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yang terakhir di sini ada pengertian sedikit tentang syariah, kemudian ada muncul juga hakikat. Di sini. Di sini ada begini. Kita pernah mengkaji tentang thariq syariah, thariqah ya. Di sini dicontohkan ada orang itu hakikat tapi tidak syariah, atau syariah tapi tidak hakikat. Pun syariat di sini perbuatan kita melakukan kebaikan, perintah, meninggalkan larangan. Hakikat ini diarahkan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mencontohkan anli annal haqiqah bila syariah batilah was syariah bila haqiqah atilah. Syariat ya, hakikat tanpa syariat batal. Sebaliknya syariat tanpa hakikat itu kosong. Ya kosong. Contohnya bagaimana? Contoh hakikat yang tanpa syariat. Ini hubungannya dengan tauhid. Saya kembali karena habis waktunya hampir ya. Jika ada orang mengatakan ya, sholli, kamu sholatlah kamu, kerjakan sholat itu karena merupakan kewajiban dan bisa mengantarkan kamu ke surga misalkan. Kemudian orang tadi berkata begini jawabannya, tuh, tidak penting sholat itu, nggak penting. Kenapa? Li'anna sa'idul azal, orang yang besok masuk surga ya sudah ada ketentuan, di catatannya Allah sudah ada. Meskipun tidak sholat pasti mlebu swarga. Ini contoh yang lain tadi. Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannah. Kalau saya ini ditakdirkan masuk surga, meskipun saya tidak sholat pasti masuk surga sudah. Pasti saya bahagia kelak masuk surganya Allah. Meskipun tidak sholat, lah pengongkon aku sholat. Maka di sini muncul ya, wa illa dakhaltun nar wa in shallaitu. Atau sebaliknya, jika saya ditakdirkan neraka, pasti neraka meskipun saya itu sholat. Tidak penting. Lah ini contoh yang hakikat tanpa syariat. Hakikat tanpa syariat. Hakikat masuk surga dan neraka memang sudah ada dari Allah. Tapi kalau tanpa syariat kan tidak bisa. Uang mlebu swarga ku yen ana ibadah kan cara syariat. Karena nglakoni perintah. Uang mlebu neraka karena nglakoni larangan, meninggalkan perintah. Maka di sini nggak bisa dibenarkan ketika ada orang jawab seperti itu. Masih nggak sholat mlebu swarga, lek anjen takdir swarga. Masih enggak sholat, ya masih sholat mlebu neraka oleh anjen takdir neraka, kan tidak bisa. Hakikatnya memang benar Allah, tetapi syariatnya tidak mengajarkan semacam itu. Maka di sini dijelaskan hakikat tanpa syariat batal. Begitu juga ada apa? Hakikat tanpa syariat ya, syariat tanpa hakikat, syariat yang tanpa hakikat maka kosong. Contohnya, man ya'malu ajlil jannah wa yaqulu la amali lama dakhaltu fa hadhihi syariah atilah ya. Kalau ada orang mengatakan ya, barang siapa yang beramal karena tujuannya masuk surga, apa rek kok salat karena kepingin swarga, dan dia mengatakan semacam itu, andaikan saya tidak beramal, andaikan saya tidak
beribadah, tentu saya tidak akan masuk surga. Ini kan kebalik. Andaikan saya tidak sholat, saya tidak bisa masuk surga. Ini kan juga salah. Andaikan saya tidak puasa Ramadan, saya tidak akan masuk surga. Berarti yang membuat saya masuk surga ini murni karena amal saya, murni karena sholat saya. Ini juga bahaya. Karena mau tidak mau, wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah yang menciptakan segalanya. Maka kalau melihat sudut pandang hakikat, orang itu tidak berhak mendapatkan pahala, juga tidak dapat berhak mendapatkan dosa. Dari sudut pandang syariat, maka orang itu berhak mendapatkan pahala atas perbuatannya atau sebaliknya mendapatkan dosa. Maka di sini penting antara syariat dan hakikat. Percaya kepada syariat untuk meyakinkan bahwasanya perbuatan itu ada balasannya, percaya kepada hakikat bahwasanya menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sampai muncul bagaimana laula amal tani. Jadi asy-syariah dari al-haqiqah bila syariah batilah wal haqiqah bila syariah. Hakikat tanpa syariat batal, begitu juga syariat tanpa hakikat atilah kosong. Niki perlu dipadukan. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, lah kita takdirnya di mana? Tidak ada yang tahu. Yang penting satu yang kita ingat, dawuh Kanjeng Nabi, kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap sesuatu akan dimudahkan oleh Allah, di mana asal tujuannya dia diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan menjadi orang baik maka akan dimudahkan. Enten pertanyaan? Nah, satu rien ngalah, sing enom kudu ngalah. Nggih. Monggo, Pak. Nggih enten mikir. Mboten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di luar tema. Nggih. Nah, dulu. Oh, nggih. 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 Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Tidak wajib gitu ya? Tidak wajib katanya. Padahal mampu nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Gampang jawabannya niki saja nih ngaten nggih. Nggih, dari mana itu ya nggih. Monggo, yang kedua, benten hubungannya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, saya tidak maksa kok nggih. Karena memang niki materi yang agak membosankan, tapi berat, bener berat niki ya. Mata urut mangkan didik ngene. Monggo. Terus nggih sama-sama. Terkait dengan takdir, wabil qadri wasarihi khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Tapi di situ tadi Ustadz juga menyampaikan ada qadar juz'iyah, iradah juz'iyah. Terus madengeten kalau sudah baik dan buruk itu sudah takdirnya Allah. Terus di situ juga ada iradah juz'iyah. Tapi di dalam hadis juga diterangkan ada orang yang beramal baik sekali bertahun-tahun sampai istilahnya amalan surga, sampai dengan surga itu kadiro, tinggal satu langkah lagi. Betul. Terus dia melakukan amal perbuatannya orang neraka. Sehingga dia menjadi masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada yang sudah bertahun-tahun beramal neraka, tinggal utang satu langkah, ternyata beramal surga. Sehingga dia masuk surga. Betul. Mantur ngoten. Niki lanjut niki. Kata komplain niki rasane. Terus paham kok komplain Gusti Allah rupane niki. Ajeng komplain jane niki. Terus kaitanipun mangke kula panjenengan sedanten itu kalau di yaumul hisab ada di waktu sudah penghitungan ada bagian kita ini ditimbang. Di situ juga ada timbangan amal kebaikan sama timbangan amal keburukan. Lah kaitannya yang dengan kadiro tadi,
misalnya ditimbang ternyata itu masih berat amal kebaikannya, takdirnya menjadi masuk surga atau menjadi masuk neraka. Terus mantun ngoten iki tunggal malih ta. Kita ini sebagai muslim, apalagi yang suka ngaji nih, kita ini sudah dibekali dengan bahasa miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sementara kalau panjenengan sedanten hampir setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalnya kita berbangga diri, aku pasti masuk surga. Kenapa? Wah, aku segawa kunci ini kok. Kunci malah pun kemana? Lek mboten masuk surga kebangetan wong pun beto kunci kan ngoten. Nggih, matur suwun penjelasan. Siap. Nggih, teman kula paham dari awal kate komplain niki pasti nggih. Karena pertanyaan seperti ini muncul pun saya jawab pertama dulu karena ada 9 menit ya 8 menit masih lama alhamdulillah. Yang pertama tadi kalau mengatakan kalau mampu kemudian mengatakan wis ndak wajib haji dan ya. Saya kalau jawab singkat saja dari kitab Sulam ya. Kalau orang itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan wajib dan dia mengatakan tidak wajib, maka dalam kitab Sulam itu ada contoh termasuk murtad ya. Au halala haraman atau harrama halalan ya. Jadi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ya. Wong wajib nggak wajib no. Maka ini dilihat kalau ada niatan sampai ngenyek, nggih, nang hukum agama ini bisa jadi murtad. Kalau tidak ada masalah, ngeten ya. Tetap haram. Maka kenapa setiap kalimat murtad dalam kitab Sulam itu baik itu murtad hati, murtad lisan atau murtad perbuatan itu dikembalikan pada niatan. Nanti ngomong maniate ngenyek agomo maka bisa pada murtad. Kalau ditanya dari mana ini macam-macam ya. Satu karena mungkin ketidakfahaman niki husnudon. Yang husnudon paling baik lagi mungkin dia masih melihat karena sekeliling namanya masih banyak yang membutuhkan mungkin ya. Kan enten ulama itu yang mengatakan kalau di sekelilingmu itu masih ada yang nggak makan, ada yang tidak punya pakaian, nggak bisa nutup aurat, maka lebih baik wajib ngasih itu daripada haji. Ada pendapat seperti itu. Cuma masalahnya diberikan pada mereka apa tidak, itu mungkin di sini masalahnya. Ya nggak haji, ya nggak deket nopisan, itu masalah di situ, nggih. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya satu ya, karena memang mungkin tidak paham, mungkin mawon nggih, tidak mendalam betul tentang agama. Atau yang paling jelek suudonnya bisikan setan itu mungkin ya. Itu yang paling sulit. Jadi saya urut sudah ada yang agak husnudon nemen ya, mungkin husnudon atau yang memang ada bisikan atau kuranglah ilmu agamanya. Kita husnudon saja mungkin ya, kurang ilmu agamanya. Tapi jelaslah kalau orang haji, orang sebodoh orang tuh pasti ngerti gile haji ini wajib kalau sudah mampu. Meskipun ukuran mampu ini di mana perlu pembahasan yang agak panjang. Yang terakhir ini kisah komplain nih nang Gusti Allah katanya. Jarine manges secara singkat lah ya. Ada ungkapan tadi memang bahasa seakan-akan sudah tinggal selangkah lagi misalkan. Itu umpama saking cedek, lek Gusti Allah nakdir melbu neraka pasti melbu neraka. Akhirnya pertanyaannya, damel nopo kula niki ibadah terus ya Allah. Lek jenengan karep-karep jenengan ya Allah. Nggih, ngoten nggih. Cara kasarane jenengan, aku ki kerja, ndak nerima kerja tok ya lembur barang aku ki. Kok malah enggak digaji. Kan ngoten nggih. Ya apa sih karep Gusti Allah? Ingat ya, rumus ini untuk makhluk bukan untuk Allah. Pertanyaan seperti itu bukan untuk Allah tapi untuk makhluk. Jenengan minta gaji atas perbuatan jenengan itu untuk makhluk bukan untuk Allah. Allah itu punya iradah, punya kudroh ya. Ndak bisa jenengan paksa. Pokok jenengan kudu ngeten kula apik, jenengan kudu bales apik ya Allah. Ndak bisa. Maka ini tauhid mentok saya ngeten iki ya. Cuma ya secara syariat ngoten niku ndak biasa. Tak baleni malih nggih. Niku kan hakikat. Hakikat ini untuk keyakinan kita sekarang. Ya, untuk urusan hakikat apa jare meneh kejadiannya. Kalau sekarang kita punya keyakinan, aku nggak ngerti apa aku selamat apa enggak. Saiki sementing aku syariat, aku ngelakoni apik kene swarga, elek wedi neraka. Niki sekarang untuk besok apa jare Gusti Allah pun nggih. Maka rumus misalkan ketika ada orang tuh berbuat baik, berbuat ibadah harus mendapatkan pahala, itu bukan rumus untuk Allah tapi rumus untuk kita itu.
Yang kebebanan syariat seperti itu, orang yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala. Itu untuk jenengan, dan ini tidak bisa jenengan gunakan rumus untuk Allah. Allah niku khaliq lal makhluk. Makanya di dalam Al-Quran jelas la yus'alu amma yaf'alu. Gusti Allah tidak akan ditakoni terhadap apa yang beliau perbuat. Nggih, rumusnya jenengan simpen niku ya. Jadi kalau ditanya ya apa? Ya sakarep-karepe wis ya. Lek cara kasarane, cara logika, cara kasarane iki contohno ngeten ya. Kula duwe kelambi putih bersih nang jero lemari, tak tokno gawe keset. Ono keset kotor tak lebokno lemari. Jenengan komplain, jenengan napa kok dilebetaken? Apa jare aku kelambi-kelambiku takon ya. Gusti Allah luwih teko iku. Jenengan komplain kepada saya punya baju putih bersih lemari mur tak gawe keset iki. Sing keset kotor oleh 10 dino kotor tak lebokno lemari. Jenengan komplain, "Lah napa jenengan iki tidak pantas? Sakarepku lemari-lemariku kelambi-kelambiku." Apa masalah buat lu kan kasarannya kan ngoten ya. Gusti Allah luwih teko iku, jenengan ndak berhak bertanya seperti itu. Artinya ndak boleh bertanya. Untuk keyakinan ini bagaimana? Keyakinan antara hakikat wa syariah, kita gunakan keyakinan untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya Allah yang tahu apakah kita ahli surga atau naudzubillah sebaliknya, tapi syariatnya menuntut kita untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan. Ya apa besok apa Gusti Allah? Cuma ndak biasa. Min sunnatillah, kebiasaannya Allah itu jelas. Allah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sing api ya pasti balas api ya karo Gusti Allah, sing elek pasti balas elek. Niki kebiasaan Allah, ndak biasa. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kok disiksa niku saking kangge niku kula ngati-ngati perkara mlebu neraka, ndak biasa niku, ndak biasa. Kok ono ya cekarepe Gusti Allah ngoten, cuma ndak biasa. Syariatnya mengatakan ngoten niku mboten biasa. Gusti Allah pasti balas apik nang wong sing apik dan sebaliknya. Ngoten nggih. Nggih, dadi rumusnya disimpen ndak oleh komplain ngoten niku nggih. Sampun ah. Enten pertanyaan. Oh nggih enten. Mboten napa-napa. Enten. Terkait timbangan amal nih Pak Ustaz. Nggih, napa timbangane amal? Wow lho kan enten sing tidak pernah beramal baik, dia beramal neraka. Lah nggih. Tapi di akhirnya niku nggih. Terus komplain. Maksudnya secara syariat timbangan amalnya ditimbang biji. Nggih. Niku kan artinya mungkin saja Allah kan punya sifat jaiz. Allah tidak punya sifat itu wajib berbuat baik, tapi Allah punya jaiz. Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, bahkan dilebokno swarga atau ndak. Tapi ndak biasa. Jare kula mang niku, lek wong ku timbangane amale apik, ya pasti ya timbang amale apik apet, ya biasae Gusti Allah nang kono. Ndak biasa ngoten lho karepe. Jenenge bahasa ndak biasa ngoten ya. Cuma bahasa ndak biasa itu berarti ya jenenge ndak biasa. Ya apa? Sing biasa lek timbangan amale abot swarga ngene. Lek swalike berarti neraka. Cuma umpama mboten ngoten ya sakarep-karepe Gusti Allah. Cuma mboten biasa. Lah niki lho. Jenenge wong kebiasaan, jenengan biasa turu moro enggak turu. Tapi sing biasa kan turu sing sering. Ngoten lho karepe. Jenengan cek ngudang niku. Ungkapan apakah mungkin semacam itu? Ya mungkin saja, karena Allah tidak wajib berbuat baik kepada makhluknya. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah punya keyakinan Allah wajib berbuat baik kepada makhluknya. Kita tidak, Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita punya keyakinan tadi dibedakan apa antara al-haqiqah was syariah. Ngaten nggih. Nggih. Empunan niki. Sakjane ana loro, lek empun pun ditutup oleh panitia. Nanti setelah sholat kalau ada waktu nggih. Insya Allah pertanyaannya ya sudah seputar itu, dan jawabannya insya Allah ngoten niku pun ya. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Semoga saya tidak salah menjelaskan. Kalau sampai khawatir saya bawa 5 referensi niki ya. Masih tipis-tipis. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca burdah 3 kali. Kemudian baca burdah bersama-sama, kemudian tasbih 3 kali nanti. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.